Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Baiklah, sebelum ibu memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya ibu memperkenalkan nama ibu terlebih dahulu. Nama ibu Seti Zarina, NIM 1930201227. Kelas PGMI 6 2019, mata kuliah pembelajaran tematik, dosen pengampu Ibu Novianti MPD dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah, pembelajaran kita hari ini kelas 4 tema 7, keberagaman suku bangsa dan agama di negeriku. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, tema 7, indahnya keberagaman di negeriku. Bhinneka Tunggal Ika, pernahkah kamu mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma karena MPU Tatular hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutasoma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Ayo bercerita. Ceritakan hasil diskusi kelompokmu, bandingkan dengan hasil diskusi kelompok lain. Apakah ada perbedaan? Dari kegiatan sebelumnya, kamu mengetahui bahwa di Indonesia terdapat ribuan suku bangsa. Setiap suku bangsa kemungkinan memiliki kebiasaan dan cara hidup berbeda. Salah satu contoh perbedaan cara hidup adalah transportasi pada zaman dahulu. Alat transportasi menggunakan tenaga hewan seperti gambar berikut. Mari amati gambar tersebut. Yang pertama bendi, yang kedua pedati sapi, dan yang ketiga pedati kerbau. Apakah di daerahmu masih dijumpai alat transportasi seperti pada gambar di atas? Coba ceritakan kepada teman-temanmu. Apakah teman-temanmu juga menjumpai jenis alat transportasi seperti yang kamu sebutkan? Perhatikan lagi gambar bendi, pedati sapi, dan pedati kerbau. Dapatkah kamu melihat persamaan dari ketiga alat transportasi tradisional tersebut? Ada banyak persamaan, salah satunya adalah ketiga alat transportasi tersebut menggunakan binatang yang sama-sama menarik beban berupa bendi atau pedati. Baiklah, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Baiklah, tugas, tuliskan pada buku catatanmu gaya apa yang telah kamu lakukan atau kamu lihat dari pagi sampai saat ini. Tulislah dengan menggunakan ejaan yang tepat, kemudian bacakan catatanmu di depan teman-temanmu dan gurumu. Baiklah anak-anak, selanjutnya seni gerabah di Indonesia. Tahukah kamu apa yang disebut gerabah? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, gerabah yaitu alat-alat dapur untuk masak-memasak dan sebagainya yang dibuat dari tanah liat yang kemudian dibakar, misalnya kendi, belanga, dan memang awalnya pembuatan gerabah untuk memenuhi kebutuhan alat-alat dapur. Namun, dalam perkembangan seni, kerajinan gerabah meluas dan menghasilkan beraneka macam benda. Pembuatan gerabah secara tradisional terbesar di wilayah Nusantara di Jawa. Tempat yang terkenal dengan pembuatan gerabah adalah Kosangan, Yogyakarta. Kosangan adalah nama daerah di Kecamatan Kasihan, Bantul. Letak Kosangan kurang lebih 8 km di sebelah barat daya Yogyakarta. Gerabah Kosangan awalnya biasa saja. Perajin Kosangan dahulu hanya membuat barang-barang rumah tangga seperti anglo, cobek, atau kendi. Namun pada tahun 1970-an, Bapak Sabto Hudoyo
seorang seniman Yogyakarta, mendidik perajin di sana. Mereka diajari cara membuat karya seni dari tanah liat. Sejak saat itu, seni gerabah semakin bermunculan. Para perajin pembuat kendi yang lebih unik. Mereka juga membuat vas yang dilengkapi aneka hiasan. Semakin hari, pengetahuan dan keahlian perajin makin berkembang. Hasilnya seperti yang kita lihat hari ini. Gerabah Kosangan menjadi terkenal dan banyak dicari. Di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, ada sebuah daerah yang terkenal dengan seni pembuatan gerabah, yaitu Banyumole, atau satu karya unik dari seni kerajinan gerabah dari Banyumole ini yaitu kendi maling. Umumnya, kendi atau wadah air mempunyai lubang di bagian atas untuk mengisi air, namun kendi dari Banyumole ini mempunyai lubang untuk mengisi air pada bagian bawah kanan. Pada zaman dahulu, kendi ini dibuat untuk raja sebagai pengaman supaya maling yang berniat meracuni raja kebingungan mencari lubang di bagian atas kendi. Baiklah anak-anak, ini contoh kendi maling dari Banyumole. Silakan kalian amati. Baiklah, ini saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian. Ibu akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.